Perkenalkan, nama saya Ningora Satria Susami dengan NIM 1291801. Saya akan mempresentasikan TA saya yang berjudul Studi Redaman Gelombang Akibat Struktur Tiang Panjang dengan menggunakan model numerik, di mana dosen yang membimbing saya adalah Pak Toto serta Pak Faisal. Yang pertama, hal yang melatar belakangi saya mengambil topik ini yaitu Indonesia memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap gelombang tinggi, di mana gelombang tinggi ini bisa menyebabkan adanya kerusakan infrastruktur dan abrasi di sekitar pantai. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, maka perlu dipasang breakwater, di mana breakwater ini berfungsi untuk meredam energi dari gelombang dan melindungi pantai serta pelabuhan. Dan kemudian, dalam studi ini akan dikaji sudut gelombang gelombang dengan pemecah gelombang bertipe pile atau tiang panjang, di mana pile breakwater ini memiliki struktur berbentuk silinder dengan susunan 2 atau 3 baris yang rapat. Dan kelebihan dari pile breakwater ini yaitu dia lebih ekonomis, lebih mudah dipasang, dan dapat menjaga ekosistem. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji fenomena pemantulan dan transmisi gelombang oleh struktur tiang panjang dengan mengestimasi koefisien refleksi dan koefisien transmisi dengan menggunakan metode model numerik. Dan yang kedua yaitu mengkaji perubahan koefisien refleksi dan transmisi gelombang saat memvariasikan struktur pemecahan gelombang dengan tipe tiang panjang. Untuk ruang lingkup pembahasannya yaitu membandingkan antara hasil gelombang model fisik dengan model numerik pada struktur pemecah gelombang dengan tipe tiang panjang. Nah, untuk data yang digunakan yaitu data gelombang yang diperoleh dari percobaan laboratorium Balitbang Pantai Kabupaten Buleleng, Bali, serta untuk tipe gelombang yang digunakan adalah tipe gelombang reguler dengan ukuran kolam simulasinya yaitu 40 meter dikali 3 meter dengan kedalamannya 0,6 meter. Dan prop yang digunakan adalah prop 1, 2, dan 3 yang terletak di depan struktur dan prop 6 yang terletak di belakang struktur. Dengan posisi tiang panjangnya berada di jarak 30,3 meter, serta pada batas kiri terdapat wave generator sebagai pembangkit, dan pada batas kanan terdapat wave absorber untuk menyerap energi dari gelombang. Dan kemudian berikut merupakan desain dari struktur tiang panjang, di mana untuk terdapat parameter yang divariasikan yaitu layout dan juga periode. Terdapat layoutnya berjumlah 2 dan 3 baris, serta untuk periodenya digunakan adalah 2 dan 3 detik. Dan berikut merupakan ilustrasi dari parameter yang digunakan, dan berikut merupakan kondisi pada saat 2 dan 3 layer, atau pada saat 2 dan 3 baris. Nah, kemudian untuk model yang digunakan adalah model SWOS yang merupakan model lanjutan dari SWON, dan persamaan pengatur yang digunakan pada model SWOS ini merupakan persamaan yang diturunkan dari Navier-Stokes yang terdiri dari konservasi massa dan momentum, di mana untuk 3.1 merupakan persamaan dari konservasi massa, dan 3.2 serta 3.3 merupakan persamaan momentum. Nah, untuk syarat batas yang digunakan, ada syarat batas lateral, di mana pada left boundary-nya terdapat wave influx yang menginput amplitude dan periode dengan meninjau satu arah pada sumbu X, serta tipe gelombangnya yaitu regular monokromatik, dan pada right boundary terdapat spong layer atau wave absorber yang berguna untuk menyerap energi, serta pada syarat batas bottom terdapat asumsi bahwa bottom bersifat impermeable dan pada kedalaman konstan. Dan kemudian pada syarat batas free surface terdapat uh, syarat kinematik dan dinamik. Dengan kondisi fisiknya yaitu friksi dasar konstan nilai 0, viskositas 0, serta terdapat pengaruh tekanan hidrostatik, dan terdapat vegetasi yang merepresentasikan dari tiang panjang tersebut. Nah, untuk skenario model yang digunakan ada 3, yaitu skenario tes waveform, di mana bertujuan untuk melihat kemampuan dari model dalam mensimulasikan gelombang, dan parameter yang divariasikan pada saat terdapat tiang panjang dan saat tidak ada tiang panjang. Dan kemudian untuk skenario model ini tiang panjang memvariasikan periode pada saat 2 dan 3 detik, dan kemudian yang terakhir yaitu skenario variasi breakwater yang berfungsi untuk memvariasikan dari breakwater tersebut untuk melihat pengaruh dari breakwater atau tiang panjang dalam meredam dari energi gelombang. Nah, kemudian berikut merupakan ilustrasi dua dimensi saat tidak ada breakwater dan saat ada breakwater. Nah, sebelum berlanjut pada skenario, perlu dilakukan
plotting dengan spektrum gelombang untuk melihat apakah terdapat noise pada data yang digunakan. Bisa dilihat di sini bahwa pada grafik spektrum sebelum filtering terdapat noise pada frekuensi 1 Hz, sehingga perlu dilakukan filter pada frekuensi tersebut untuk menghilangkan noise. Dan setelah dilakukan filtering, bisa lihat di sini bahwa frekuensinya bahwa noise yang ada telah dihilangkan. Dan berikut merupakan test waveform saat tidak ada breakwater. Bisa dilihat di sini bahwa antara hasil lab dan hasil model menunjukkan hasil yang saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan plot perbandingan elevasi di mana titik-titiknya ini berada di sekitar garis base fit line. Dan RMSI yang dihasilkan sebesar 0,01 meter atau dengan presentasi error sebesar 15,38%. Kemudian pada skenario yang selanjutnya, atau skenario yang kedua, pada saat terdapat breakwater, bisa dilihat di sini bahwa antara hasil dari data lab dengan data model menunjukkan hasil yang saling bersesuaian juga. Dan hal ini didukung dengan perbandingan elevasi pada skenario yang kedua, di mana titik-titiknya ini berada di sekitar garis base fit line. Dengan RMSI yang dihasilkan yaitu sebesar 0,097 meter atau dengan presentasi error sebesar 15,52%. Setelah melakukan test waveform, perlu dilakukan skenario selanjutnya yaitu skenario model uji tiap pancang, di mana dilakukan perbandingan pada hasil sebelum filtering dan sesudah filtering. Bisa lihat di sini pada saat sebelum filtering untuk probe 1, 2, 3, dan 6 menunjukkan hasil yang saling bersesuaian. Namun, masih terdapat perbedaan, terutama pada probe 2 bisa lihat di sini bahwa masih terdapat bagian lembah yang terlalu naik dan juga bentuknya yang sedikit kurang beraturan. Nah, kemungkinan perbedaan ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi awal, ada noise, serta limitasi dari model numerik dalam memodelkan teori gelombang linear, di mana pada SWOS, Ursula number yang dihasilkan harus kurang dari 0,2. Nah, sedangkan pada SN01 ini, Ursula number yang dihasilkan yaitu sekitar 0,32. Nah, ini lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga hal ini membuat model yang dihasilkan ada perubahan bentuk dan besar dari lembah yang terlihat terlalu naik. Dan kemudian setelah dilakukan filtering bisa dilihat di sini bahwa hasilnya menjadi lebih beraturan serta tidak terdapat noise dan bentuknya juga sudah sefasa. Nah, kemudian pada SN02 juga demikian menunjukkan hasil yang sedikit berbeda pada bagian puncak dan lembah dan kurang menyatu. Bisa dilihat di sini terdapat perbedaan. Hal ini mungkin bisa disebabkan oleh karena adanya perbedaan kondisi awal, noise, serta adanya perbedaan fasa. Nah, kemudian terutama pada probe 6 terdapat bentuk gelombang yang terlihat tidak beraturan. Nah, ini bisa disebabkan oleh adanya limitasi dari model SWOS dalam memodelkan dari gelombang linear, seperti dijelaskan pada SN01 sebelumnya. Dan setelah dilakukan filtering, hasilnya menjadi lebih beraturan dan lebih bersesuaian antara data model dengan data laboratorium. Nah, kemudian setelah membandingkan secara visual antara data model dengan data lab, untuk selanjutnya juga dilakukan perbandingan dengan menghitung koefisien refleksi dan koefisien transmisi, di mana koefisien refleksi ini merepresentasikan dari gelombang yang dipantulkan dan koefisien transmisi ini merepresentasikan dari gelombang yang diteruskan dari struktur pemecahan gelombang tipe yang panjang. Nah, bisa dilihat di sini bahwa error terkecil terdapat pada SN01 dan error terbesar pada SN02. Hal ini bisa disebabkan karena pada SN02 bilangan Ursel yang dihasilkan lebih besar, yaitu sebesar 0,52, dan pada SN01 Ursel number-nya sebesar 0,32, sehingga hal ini akan membuat gelombang yang dihasilkan dari SN02 menjadi lebih tidak beraturan dan menyebabkan error menjadi lebih besar. Dan kemudian pada saat setelah filtering, baik koefisien refleksi dan koefisien transmisi menunjukkan presentasi error sebagai berikut. Dan kemudian berikut merupakan ilustrasi
dari perhitungan koefisien refleksi dan koefisien transmisi, di mana gelombang datang merupakan penjumlahan dari elevasi gelombang pantul dengan elevasi gelombang transmisi. Dengan sisa dari penjumlahan berikut merupakan disipasi gelombang. Nah, sebagai contoh, pada koefisien refleksi sebesar 0,6 untuk tinggi gelombang datang 0,12 meter, maka tinggi gelombang pantul yang dihasilkan adalah sebesar 0,06 meter. Nah, kemudian setelah itu bisa dilihat di sini bahwa filtering memberikan efek penurunan error sebesar 0,09% hingga 7,61%. Nah, sedangkan perhitungan error pada koefisien refleksi dan koefisien transmisi pada saat sebelum dan sudah filtering bisa dilihat di sini bahwa setelah filtering eh, persentase errornya dominan malah naik sebesar 2,35% sampai dengan 9,38%. Nah, hal ini bisa disebabkan karena proses filtering tadi yaitu membuang beberapa data yang dianggap sebagai noise, di mana pengurangan dari data ini akan menyebabkan eh, menyebabkan kok besar dari koefisien ini semakin kecil sehingga akan membuat error yang dihasilkan semakin besar. Nah, setelah itu dilakukan skenario dengan memvariasikan breakwater, di mana parameter breakwater yang divariasikan adalah layer dan diameter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa penambahan layer dari 2 ke 3 layer berpengaruh pada koefisien refleksi, di mana dominan memberikan pengurangan sebesar 0,0099 sampai dengan 0,0163. Nah, kemudian pada perubahan diameter dari diameter 0,12 sampai 0,14 meter memberikan pengaruh pada koefisien refleksi dominan naik sebesar 0,0042 sampai 0,0082. Nah, bisa dilihat di sini bahwa peningkatan pada koefisien refleksi akibat dari perubahan diameter ini bisa terjadi karena koefisien refleksi berhubungan dengan luasan dari bidang pantul atau bidang breakwater, di mana semakin besar di mana semakin luas bidang pantulnya, maka koefisien refleksi atau tinggi gelombang pantul yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, kemudian eh, pada koefisien transmisi, perubahan layer dan perubahan diameter dominan memberikan penurunan. Namun, pengaruh paling dominan atau perubahan paling besar diberikan pada perubahan layer, di mana perubahan layer mengurangi atau memperkecil koefisien transmisi sebesar 0,0157 sampai dengan 0,0887. Dan hal ini membuat koefisien disipasi yang dihasilkan juga meningkat semakin besar. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa validasi model untuk skenario 1 saat tidak terdapat breakwater memiliki RMSS sebesar 0,1 meter atau dengan persentase error sebesar 15,38%. Sedangkan pada skenario 2, nilai RMS yang dihasilkan yaitu sebesar 0,0097 meter atau dengan persentase galat 15,52%. Di mana untuk poin kedua yaitu validasi hasil simulasi model dengan data yang disaring atau difilter menunjukkan perbedaan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan validasi hasil simulasi dan data yang tidak disaring. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh batas pada percobaan tidak dapat tersimulasikan oleh model numerik. Kemudian yang poin ketiga, presentasi galat, perhitungan koefisien refleksi dan transmisi untuk data eksperimen sudah disaring atau sudah difilter menunjukkan nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan presentasi data yang tidak disaring. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan data pada saat penyaringan atau noise filtering, sehingga berakibat memperkecil nilai koefisien. Kemudian penambahan layer mengakibatkan penurunan pada koefisien refleksi dan koefisien transmisi serta peningkatan pada koefisien disipasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa perbesaran diameter tiang panjang pada struktur pecah gelombang akan mengakibatkan
peningkatan nilai koefisien refleksi dan koefisien disipasi, serta penurunan pada koefisien transmisi. Dan hal ini menggambarkan bahwa perbesaran dari diameter tiang panjang ini akan memperluas bidang atau area pantul sehingga energi gelombang yang dipantulkan akan meningkat. Kemudian penambahan lapisan tiang panjang pada struktur pemecah gelombang akan mengakibatkan pengurangan energi gelombang yang ditransmisikan melewati struktur tersebut, di mana pengurangan energi gelombang transmisi ini disebabkan oleh energi gelombang yang terdisipasi meningkat sebesar 10,05% sampai dengan 117,53%. Dan berikut merupakan saran. Yang pertama yaitu untuk memperluas aplikasi dari model dan meningkatkan validitasnya, perlu dilakukan percobaan lab dengan lebih banyak skenario. Dan yang kedua, perlu dilakukan uji coba simulasi di alam yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Selamat